Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat hari Jumat, selamat datang di hari ini lagi, dimana kita live buat saya nonton, dan setelah itu kita bahas bareng-bareng apa saja sih yang terjadi sepanjang episode 8 ini. Kenapa terputar, awas kena copyright. Oke, gua nggak mau baca komen, pasti ada spoiler yang bertebaran. Sampai jumpa di live, sampai jumpa setelah gua udah kelar deh. Bye bye guys. Aku ingin menjadi pria terkuat di dunia ini. Mirajo sama Bose datang ketemu iblis. Oke, berarti jujur ya, gue tuh udah gak kaget sih sama plot yang ini nih. Karena terlalu banyak spoiler bangsat beredar yang nge-spoiler tentang bagian ini. Setan kalian semua itu yang spoiler biadab. Aku ingin mengambil kekuatan keluargamu dan kemudian memberimu kekuatan itu. Ya, gue udah tahu kena spoiler ya. Lahirkanlah seorang anak. Ya berarti fix ya, Boji jadi pengorbanan. Kalau bukan Boji si Des lupa lagi namanya. Daida. Anjir pak. Ini mamanya Boji nih pasti. Sabar. Beda loh pentungan yang dibawa sama Raja Bose dengan emaknya si Boji. Emaknya Boji tuh kayak ringan kedengarannya. Anjay. Sabar nih, kayaknya Lady Mirajo nih mungkin suka sama Bose nih. Ini kenapa Raja Bose bisa begini, diserang sama tali sama besi? Ini karena ini senjata buat ngejatuhin raksasa nih. Masalahnya raksasa kan terlalu tinggi, jadi dijatuhin nih biar bisa setara dengan tanah, jadi gampang untuk dipukul. Udah, ini panahnya besar bagaimana bisa sebesar itu nancap ke badannya Bose? Oh iya, lawannya kan sama-sama besar ya. Kecilnya itu kayaknya tidak sakit tuh pas melahirkan kecil gitu. Dia jelas anak dari dua raksasa tapi tubuhnya sangat kecil. Ini gue udah kena spoiler juga, bangsat kalian semua tukang-tukang berteori berkedok spoiler. Bangsat. Gue udah nggak kaget dengan plot ini. Aku mengambil kekuatan keluargamu dan memberikannya kepadamu. Anjir. Bose naik bukit kayak lagi naik tanjakan. Saking kecil, saking besarnya dia. Healing harus dibunuh. Aduh, bener pak teori tentang itu tuh. Healing gak bisa ketemu sama Boji dengan Daida karena dia yang mati. Aduh. Dibunuh semua berarti keluarganya ya. Aduh kasihan. Domas gak jelas sekali sumpah. Dia ikuti perintahnya Daida buat ngebunuh Boji, tapi setelah ngebunuh Boji, dia biarkan tangan kanannya dipotong, habis itu kabur. Lah, berarti manfaat tujuanmu ngebunuh Boji apa? Kalau lu nggak dapat apa-apa ujungnya. Oh, anjay. Kapan lagi lu lihat monster bisa sekuat ini? Aduh kasihan. Lah, Domas ngapain sih? Domas ngapain sebenarnya? Kenapa aku bisa di tempat ini? Sama gue juga nanya, lu kenapa? Lu ngapain sebenarnya sih? Waduh, langsung bos terakhir. Boji orang terkuat di dunia. Oh ini flashback tentang ular kepala 3. Masih hidup Bebin. Hal kecil yang tidak cukup untuk membalas kebaikanmu. Sekarang yang benar-benar baik tinggal Bebin berarti ya. Domas.
Daida masih hidup. Daida masih hidup. Aduh, habis pasti di sini. Ayo lagi. Setidaknya tuh kasih lihat kekuatannya Boji ke, pegang senjata ke. Aduh, ditahan lagi kita 1 minggu ini, kasihan. Malas kita digantung lagi 1 minggu. Udahlah, halo, selamat datang Idris di Petualang Iron. Daida sedang berada di ruang kegelapan. Ini yang musuh siapa, yang teman siapa? Makin gak jelas sumpah. Apalagi Domas tuh manusia gak jelas. Pertama sembunyi, tiba-tiba muncul mau selamatkan Hokulo. Sekarang dapat misi lagi. Kurang ya bang? Kurang gara-gara gue udah kena spoiler. Gue udah gak kaget sebenarnya dengan plot twist di episode 1 di awal-awal tuh. Kalau si Raja mengorbankan si Boji untuk mendapatkan kekuatan, gue udah gak kaget sih. Banyak sekali manusia spoiler. Males gue. Bahkan pedangnya Boji pun gue udah gak kaget sebenarnya sih. Udah kena spoiler juga. Makanya gue langsung bilang percuma bikin konten pembahasan Osama Ranking tiap minggu. Udah kena spoiler, apa yang mau dibahas? Kalau udah kena spoiler tuh gak bisa dibahas pak. Lu gak bisa berasumsi. Ngapain lu berasumsi kalau lu udah tahu jawabannya? Kan tolol. Untuk episode kali ini sih bisa dibilang seru sih. Dan banyak rahasia baru terbongkar. Terutama alasan kenapa Boji kecil. Dan reveal paling besarnya sih mungkin di bagian tadi tuh. Boji adalah manusia terkuat. Gimana ceritanya Boji manusia terkuat coba? Kena spoiler nggak dapat cuan lagi ya? Korelasinya apa pak? Domas tidak punya pendirian. Healing mati kenapa? Healing belum tentu mati sih. Kalau gue lihat dari gerak-gerik Bose ya, kan perjanjiannya dengan iblis tuh cuma di tubuh aslinya. Di tubuh aslinya yang tubuh waktu dia masih besar nih, itu kan perjanjiannya untuk mengorbankan keluarganya. Nah, kemungkinan karena dia udah dapat tubuhnya Daida, perjanjian dia dengan iblis nih udah lenyap nih, udah nggak ada nih. Jadi kemungkinan dia pengen dalam tanda kutip selamatkan keluarganya. Pengen dalam tanda kutip selamatkan keluarganya. Entah si siapa tuh si Tameng tuh mungkin disuruh untuk bikin apa ke healing tuh biar dianggap mati, tapi sebenarnya dia diselamatkan. Sama halnya dengan Boji. Kan si Raja Pert nih pengen jadi orang terkuat di dunia nih. Nah kemungkinan Domas itu diutus ke Raja Hades buat ketemu Boji dan akhirnya dilatih. Atau setidaknya dilihat apakah dia semakin kuat atau tidak. Dan akhirnya kalau Boji udah kuat banget nih, Raja Pert bakal datang dalam tubuhnya Daida untuk nantang si Boji. Karena tujuannya Raja Pert atau Raja Bose itu ingin jadi orang terkuat di dunia kan. Nah kalau berdasarkan Cemin, orang terkuat di dunia saat ini Boji bakal jadi anak durhaka. Tujuannya Bose nih kayak perempuan terkuat apa ya? Laki-laki terkuat ditambah perempuan terkuat sama dengan anak terkuat. Meminjamkan kekuatan saudara kata iblis berarti Boji ada kemungkinan kekuatannya balik lagi kayaknya bang. Maybe yes, maybe no. Berarti di episode kemarin si Domas setuju dong kalau Raja Bose hidup lagi dengan syarat si Daida harus mati. Karena Domas juga pengen Daida mati. Domas tuh gak tahu apa-apa loh. Domas tuh nggak tahu apa-apa tentang perjanjian tentang Raja Bose yang bakal hidup lagi. Yang tahu tuh kan Apis, makanya Apis langsung berpihak ke si Daida karena bakal jadi Raja Bose. Sedangkan Domas kan nggak tahu. Domas tuh baru tahu kalau itu Raja Bose ketika ngelihat gerak-geriknya, postur tubuhnya. Oh ini bukan Daida nih, ini Raja Bose nih. Nah di situ tangan Dimas sia-sia. Nah itu gue bingung banget sama si Dimas itu. Dimas nggak jelas sumpah. Nggak jelas. Dia dapat misi dari Daida buat ngebunuh Boji. Tapi setelah ngebunuh Boji, dia biarkan tangan kanannya terpotong dan akhirnya putus. Baru setelah itu apa? Ya, nggak jelas. Dimas nggak konsisten. Ya, selama dia masih nggak konsisten kayak gini, kita sebut Dimas aja lah. Dari Bang Jago, tahu kenapa Bose ngaku tapi kenapa Bose ngaku ke semua orang kalau dia bangkit lagi? Oh iya, dia announce ya kasih healing. Oh iya. Bener. Iya, kenapa ya? Atau mungkin dia pengen ngambil tahtanya lagi. Karena kalau dalam wujud Daida, dia akan dianggap sebagai Daida, bukan dianggap sebagai Bose. Jadi dengan mendeklarasikan diri kalau aku hidup lagi, artinya ya apa? Dia bisa ngeklaim semua privilege-nya di zaman dulu tuh. Karena dia hidup lagi. Dia akan dianggap sebagai Bose dan bukan dianggap sebagai Daida.
Cuma ke pengawal raja sama Ratu Healing. Itu pasti tersebar sih. Kalau udah ke pengawal raja tuh pasti tersebar, bro. Pasti. Kalau cuma ke Ratu Healing sih mungkin masih dijaga. Kalau orang-orang penting tuh mungkin masih bisa dijaga tuh. Tapi kalau sudah sama prajurit-prajurit itu sudah pasti kesebar pasti. Jadi gue rasa kalau asumsi gue untuk saat ini ya, kemungkinan dia pengen ngambil privilege-nya, dia pengen dianggap sebagai Raja Bose nih, bukan dianggap sebagai Daida. Karena kalau dia pura-pura jadi Daida, nanti dia secara privilege dan segala macamnya dia akan dianggap sebagai Pangeran Daida dan bukan sebagai Raja Bose. Tapi kalau dia ngeklaim nih aku adalah Raja Bose yang hidup kembali, artinya semua achievement bahasa Indonesianya apa ya? Semua pencapaiannya, semua kehormatannya segala macamnya tuh akan kembali lagi dalam bentuk untuk Raja Bose, bukan Daida. Gua rasa sih itu. Dan mungkin juga dia punya tujuan tertentu gitu. Kenapa dia harus bertingkah sebagai Bose, atau dia ingin jadi orang terkuat dan dianggap sebagai Bose, bukan Daida. Karena tujuannya kan dia ingin jadi orang terkuat di dunia ini. Tapi kalau dia dalam tubuh Daida dan dia dianggap sebagai Daida, artinya kalau dia jadi orang terkuat, artinya yang dianggap orang terkuat tuh Daida dong, bukan Raja Bose. Jadi dengan mendeklarasikan diri sebagai Bose, artinya kalau dia berhasil menjadi orang terkuat, ya yang jadi yang jadi orang terkuat ya si Raja Bose ini, bukan Daidanya. Jadi kekuatan Boji yang tercuri udah balik lagi ke Boji kan? Atas dasar apa coba? Maksud gue ya atas dasar apa? Kenapa kenapa kekuatannya Boji bisa kembali? Maksudnya atas dasar apa? Karena Raja Bose hidup kembali? Atau karena Raja Bose sudah mati? Kalau Raja Bose sudah mati, harusnya dari episode 3 si Boji udah kuat kan? Tapi Boji di episode 3 masih lemah loh. Raja Bose kan udah mati dari episode 2. Jadi harusnya Boji itu udah kuat dari episode 3, 4, 5, 6 udah kuat dong. Kenapa baru sekarang? Tapi kata cermin Boji masih terkuat saat ini. Berarti kekuatannya udah kembali. Belum tentu. Mungkin aja dianggap sebagai kekuatan terkuat karena dapat kekuatan lain. Kita nggak tahu. Masih bingung sama si Apis. Si Apis gua rasa tuh beratnya ke Bose sih, bukan ke Boji. Nah kan waktu Bose meninggal, kan dia nunjuk si Boji sebagai penerus. Nah Apis kan tidak tahu apa-apa nih. Jadi dia ngikutin perintah si raja aja. Dia ngikutin perintahnya si Bose untuk jadiin Boji sebagai raja. Akhirnya ketika Daida yang naik, dia pun gak setuju nih karena dia masih dapat perintah dari Bose biar si Boji yang naik. Tapi ketika Mirajo bisikin, ini si Raja Bose ini bakal hidup lagi nih dengan penggunaan tubuhnya Daida. Akhirnya dia loyal kembali kepada si Bose, bukan kepada Boji. Karena sejak awal loyalitasnya si Apis nih paling tinggi ke ke Bosenya, bukan ke Boji. Kemungkinan besar sih kayak gitu. Gue nonton juga tahu-tahu Domas kok orang paling bimbang. Dia nangis setelah Boji dibilangin masih hidup, tapi dia kayak nggak menyesal dorong si Boji dari jurang api. Ya itulah, terima kasih semua yang udah temani gue untuk nonton dan bahas nih. Sampai jumpa di pembahasan minggu depan. Oh ya, kemungkinan sih mulai minggu kemarin sih gue udah nggak akan bikin konten pembahasan di tiap hari minggu lagi kayak 2-3 minggu sebelumnya lah. Bahkan konten itu udah gue private karena percuma pak bikin pembahasan ujung-ujungnya kena spoiler. Nah udahlah, thank you semua yang udah temani. Thank you semua yang udah temani. Apa ya ngomongnya penutup ya? Mungkin itu sajalah untuk konten kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video minggu depan. Bye bye.